Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama, niniak mama, berkhusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayahanda, bunda yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini akan selalu membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada maghrib menjelang isya ini, ayah, bundo yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi sempit rezekinya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang belum tercapai hajatnya, mudah-mudahan Allah sampaikan hajatnya, amin. Kalaupun kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Ayahanda, bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita di bulan kemarin itu tentang orang yang wafat dalam keadaan syuhada. Saya ulang sedikit lagi, di mana orang yang wafat dalam keadaan syuhada tersebut ruhnya berada di tembolok burung yang berwarna hijau. Maka apa kata Allah? Mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu tak matilah, tidak, tapi mereka itu hidup, kata Allah. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau katakan mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu matilah, tidak, tapi mereka itu hidup, kata Allah. Mereka itu mendapatkan rezeki dariku, kata Rabb. Kalian saja tak menyadarinya. Maka yang saya lanjutkan pada hari ini, ayahanda, bunda yang dimuliakan oleh Allah, maka ada 3 macam kematian yang kita rindukan. Yang pertama itu kematian yaitu husnul khatimah. Yang kedua itu kematian syahid. Yang ketiga itu syuhada. Hadisnya jelas, sejarahnya pun ada, ayahanda, bunda yang dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang husnul khatimah itu? Mungkin banyak kita melihat dari secara kasat mata kita. Ada mereka yang wafat dalam keadaan tersenyum, ada yang mereka wafat jidatnya berkeringat. Itu ciri-ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah tak bisa dikatakan dia wafat dalam keadaan syahid. Tak bisa. Orang yang wafat dalam keadaan syahid pun ada 3 cirinya. Ada pun 3 macamnya. Ada orang yang syahid dunia akhirat, ada mereka yang syahid dunia, ada mereka yang syahid akhirat. Apa maksudnya orang yang wafat dalam keadaan syahid? Mereka yang tertimpa benda keras, mereka yang tenggelam di lautan, mereka yang jatuh dari pesawat ke bawah, meninggal dunia itu syahid.
mereka yang melawan rasa sakit pada jasmaninya, contohnya jantung, contohnya asam urat, lalu dia meninggal dunia, itu syahid. Lalu ada seorang perempuan yang melahirkan anak, lah baik anak laki-laki maupun perempuan, lalu ibunya ini meninggal dunia, itu namanya syahid. Atau ada saudara kita kemarin erupsi Merapi, tempatnya di Agam atau Bukit Tinggi, ada saudara kita yang meninggal dunia, itu namanya syahid. Jangan dikecewakan ya Zab, itu syahid. Lalu mereka yang syuhada siapa? Mereka yang syuhada, mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu akan saya jelaskan satu-satu bagaimana cara kita menggapai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalau wafat dalam keadaan husnul khatimah, ada mereka yang mendapatkan jalan pintas masuk ke surganya Allah, tapi ada pula mereka yang mengikuti aturan masuk ke alam barzah. Nanti ada hari pembangkitan, nanti ada yang namanya yaumul mizan, nanti ada yang namanya mereka menipis jembatan sirat. Jadi orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah belum ada jaminan surga. Jangan salah tuh. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah belum ada jaminan langsung masuk ke surganya Allah. Belum ada, ayah bunda. Kalaupun dia ustadz, kalaupun dia ulama, kalaupun dia pemimpin, kalaupun dia hafal Al-Quran 30 juz, juga belum ada jaminan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Belum ada. Ohnya ustadz dijamin oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, belum ada jaminan. Belum ada jaminan. Ada seorang ulama penghafal Al-Quran, lalu Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, belum ada jaminan. Belum ada jaminan. Pernah saya sampaikan bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah, yaitu kita berusaha menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menggapai rahmat Allah ini yang susah, ayah bunda. Cara menggapai rahmat Allah ini, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang beriman, mereka yang berjihad, mereka yang berhijrah, mereka berusaha menggapai rahmatnya Allah. Ketika Allah memberikan rahmat kepada fulan bin fulan, baru ada jaminan surga, baru ada jaminan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bayangkan tuh. Ini yang susah. Komitmen ini yang susah yang kita lakukan. Kadang-kadang maaf cakap, dari rumah kita niat untuk beribadah ke rumah Allah. Dari rumah kita niat untuk duduk dalam kajian majelis ilmu, tapi ada saja setan yang berkepala hitam yang menggoda kita. Contohnya, maaf cakap, ada misalnya kadang-kadang anak kita sendiri bisa untuk menjadi musuh bagi kita. Contoh, nak, ibu ke masjid, nak, ayah ke masjid. Tetapi karena perangai-perangai yang ditampakkan kepada kita, maka niat yang baik itu kita batalkan untuk beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan orang tua di gara-gara waang kumah dan nak jadi sembahyang ke masjid, jangan jadikan itu alasan. Tuh. Kan banyak yang seperti itu, ayahanda bunda. Atau misalnya maaf cakap, Ustaz, mulai Sholat subuh ambo ke masjid, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya Ustaz. Tetapi namun penyakitku juga nak yo cegak-cegak dah Ustaz. Ada yang begitu ayah bunda. Dia sholat sering berdoa, ya Rabb, angkat penyakit hamba ya Allah. Ya Rabb, sehatkan jasmani hamba ya Allah. Tapi penyakit-penyakit yang ada pada jasmani nggak kunjung sembuh.
seperti itu. Ternyata tanpa kita sadari ada penghalang doa itu tak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salah satu contohnya yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ayahanda bun? Bentuknya sepele, bantuannya sepele, tapi itu adalah salah satu pembatas, dinding pembatas doa kita tak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya sepele. Apa itu Ustaz? Mereka yang sholat tapi melalaikan sholatnya. Sholat tapi melalaikan sholat. Sudah jelas ayatnya, neraka wil bagi orang yang melalaikan. Orang yang sholat selain masuk neraka, apalagi orang tak sholat. Orang yang sholat saja belum tentu doanya diijabah oleh Allah, apalagi orang yang melalaikan sholat, apalagi dia yang tak sholat. Bayangkan, bentuknya kan sepele itu ayah bunda, sepele, jangan sholat, tapi ada dinding pemisah. Bagaimana cara dia ingin mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kitab Al-A'la wal Kubra ada 4 supaya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama itu apa? Perbaikilah selalu ibadah kita. Awak kan tidak tahu ibadah kita mana yang akan diterima oleh Allah. Tidak tahu wak doa ayah bunda. Kah tahu salat subuh awak, ataukah salat zuhur awak, ataukah salat asar maghrib awak, kita tidak tahu. Salat kita mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selalu perbaikilah salat kita. Yang kedua, perbaiki doa kita. Kita tidak tahu ayah bunda doa kita mana yang didengar Allah. Ya Rabb, wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Terus berdoa kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Jangan pernah bosan-bosan kita berdoa. Kalaupun belum penyakit kita disembuhkan oleh Allah, terus minta kepada Allah. Minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Minta yang sebenar-benarnya apa yang kita inginkan. Jangan tanggung-tanggung. Kalau minta kaya, minta kaya. Kalau minta ini menjadi pejabat, minta menjadi pejabat. Cuma kepada Allah kita meminta. Cuma kepada Allah kita mengadu itu. Maka bersandarlah kepada Allah, jangan mau bersandar kepada manusia. Minta kepada Allah. Kok kadang-kadang doa di nomor 2 kan manusia yang diutamakan. Awak menyanda ke udah jenye, awak menyanda ke abang jenye. Kalau nak jual abang, anda akan duduk awak di kursi itu do bang. Astagfirullahaladzim. Ya nak, awak menyanda ke pak jenye pak. Nggak ada nangka lain wak minta tolong do pak. Itu salah bahasa seperti itu tuh. Nggak ada nangka lain wak bisa minta tolong do pak. Ya juga pak wak bisa minta tolong do, supaya wak bisa duduk di kursi itu pak. Itu sudah jatuh kemusyrikan tuh ayah bunda. Itu salah satu penghalang doa kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus perbaiki doa kita. Perbaiki doa kita. Jangan doa itu kita mengukur kebaikan Allah, itu tidak boleh. Salah satu contohnya, ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba ini ya Allah, kalau engkau berkenan. Itu mengukur kebaikan Allah. Kalau minta itu minta langsung sembuh. Ya Rabb, sembuhkan penyakit ini ya Rabb, minta langsung sembuh. Dan oleh karena itu perbaiki terus doa kita ayahanda bunda. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu hidupkan sunnah. Hidupkan sunnah. Hidupkan sholat lail, hidupkan sholat duha, hidupkan puasa sunnah, supaya kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hidupkan semuanya. Jangan tabalia. Rato-rato di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, kota Padang, banyak nan tabalia. Contohnya Ustadz, sholat tarawih, ini pai ke masjid kamu sholat, besok puasa ini nak puasa. Sholat tarawih lagi, puasa enggak? Tu sama orang pakai baju enggak masih rawa, dia tertutup di bawah bati lanjang. Gitu. Iya ayahanda bunda. Jangan terbalik. Pakai itu puluh. Kita sholat ke masjid ini khusus bagi laki-laki itu. Kok iyo rumah waktu dekat masjid,
Yuk ramaikan rumah Allah, hidupkan cahaya-cahaya Allah, hidupkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak kita nanti adalah salah satu seorang hamba, adalah salah satu seorang umat yang diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bilang, oh kita orang yang seluruh agama Islam ini umatnya Rasulullah nanti diakui oleh Rasulullah. Lah, tidak. Jangan dibilang orang yang beragama Islam seluruhnya masuk surga. Itu salah itu kajian. Karena ada orang yang beragama Islam itu tak akan pernah masuk surganya Allah. Jangan salah. Dan dikicen orang yang beragama Islam yang mengucapkan kalimat syahadat ketika hidupnya, lalu nanti dijamin oleh Allah masuk surga, itu salah itu kajian. Salah. Ada orang nanti yang beragama Islam tapi tidak diakui oleh Rasulullah, dia umatnya Rasulullah. Ada orang yang beragama Islam tapi tidak akan pernah masuk surga. Ada tuh ayah bunda. Maka hidupkanlah sunnah. Yang keempat tuh apa? Jalin ukhuwah Islamiyah. Jalin ukhuwah. Kita saling tengok menengok. Ada saudara kita sakit, kita saling hibur menghibur, kita saling kunjung mengunjungi. Maka insya Allah yang seperti inilah yang akan menggapai wafat dalam keadaan husnul khotimah. Memang beberapa kemarin saya mengisi kajian di Pasar Raya, ada seorang yang bertanya kepada saya, Ustadz, apakah orang yang meninggal erupsi Gunung Merapi di Agam Bukit Tinggi itu, Ustadz, apakah itu azab Allah? Ada yang bertanya seperti itu, ayah bunda. Kalau nggak hati-hati cara menyampaikannya, jangan kita, kalau nggak tahu dengan ilmunya, kalau nggak di bidangnya kita, jangan sampai mulut ini asal berbicara. Ini hati-hati. Memang ada kaum yang diazab Allah, ada. Contohnya kaum apa? Kaum Nabi Lut diazab Allah. Ini kaum Nabi Nuh alaihissalam diazab Allah. Sabah aku mengadu aja diazab Allah. Bayangkan tuh. Ada kaum yang diazab Allah. Tapi tak segampang itu di zaman sekarang kita mengatakan itu kena azab. Karena ada fikihnya, ayahanda bunda. Bukan kaum saja, perorangan ada yang Allah azab kalau dia mati. Ada contohnya. Siapa? Fir'aun. Siapa contohnya? Bal'am bin Ba'ura. Siapa contohnya? Raja Namrud. Siapa contohnya? Abdullah bin Ubay yang hidup di zaman Rasulullah. Ada perorang yang diazab oleh Allah. Adapun juga kaum. Maka perhatikan yang saya sampaikan, ayahanda bunda ini dimuliakan oleh Allah, supaya kita jangan gampang memvonis itu adalah azab. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Di situ ada hak vetonya Allah. Ada hak vetonya Allah. Maka kalaupun ada orang yang wafat kena erupsi itu, maka itu namanya dia adalah syahid dunia. Syahid itu ada syahid dunia akhirat, ada yang namanya syahid akhirat, ada yang namanya syahid dunia. Syahid dunia akhirat apa Ustaz? Mereka yang berdakwah lalu mereka meninggal dunia, itu namanya syahid dunia akhirat. Mereka yang berdagang mencari nafkah di jalan Allah, mereka mendagang kosongan, mereka dagang pakaian, lalu mereka meninggal dunia, itu namanya syahid dunia akhirat. Tapi kalau syahid dunia, mereka yang tertimpa benda keras, mereka yang sakit itu syahid dunia.